Terlihat Kim menahan tangan direktur itu. Kim pun kaget setelah mendengar ucapan direktur itu. Kau masih sama seperti yang dulu. Maju membela yang tertindas tanpa tahu tempatmu sendiri, ucap direktur itu ke Kim. Sontak Kim mengingat sesuatu. Kemudian Kim mengingat masa lalunya sewaktu dia masih menjadi pelajar. Kau adalah murid pindahan waktu itu? Choi Jeong, ucap Kim. 10 tahun yang lalu, Choi Jeong adalah anak dari seorang ketua geng. Oleh sebab itu, kepribadiannya sangat buruk. Namun, dia sangat kaya, meskipun penampilannya tidak terlihat seperti itu. Terlihat Choi sedang merogoh saku bajunya. Dia mencari sesuatu dari saku bajunya itu. Kau punya pematik api? Tanya Choi kepada seseorang yang sedang dia bully. Tidak, jawab anak itu. Dia adalah orang yang ditakuti oleh para murid lainnya sejak SMP. Rumor bahwa dia adalah seorang anak ketua geng telah tersebar luas. Itu bukan satu-satunya alasan para murid takut. Choi Jeong memiliki fisik dan kemampuan bertarung yang jauh luar biasa dibandingkan dengan anak-anak yang seumuran dengannya. Dan yang paling menakutkan darinya adalah kepribadiannya. Wataknya yang kasar dan kejam diturunkan oleh ayahnya. Hidupnya hanya dipenuhi dengan uang yang diberikan padanya, tanpa ada kasih sayang dari orang tuanya. Dan Choi Jeong yang sudah terbiasa dengan reaksi dari orang-orang yang takut padanya, membuatnya percaya bahwa dia adalah sebuah eksistensi yang sangat spesial, yang berbeda dari yang lain. Choi Jeong dia orang yang sangat menjengkelkan. Tentunya kejengkelannya itu adalah sebuah penghinaan bagi mereka yang menghalangi jalannya. Karena dia adalah sang MC dari dunia ini, dan semuanya merupakan karakter pendukung baginya. Oh ibu, ucap Choi menjawab panggilan ponselnya. Apa? Pindah sekolah? Apa yang ibu katakan tiba-tiba seperti ini? Intinya dari perbincangan ibu Choi Jeong dari ponsel itu adalah menyuruh Choi pindah dari sekolahnya yang lama ke yang baru. Dia akhirnya pindah sekolah ke sekolah yang sangat berbeda dari sekolahnya sebelumnya. Pertama, ini adalah sekolah Choet, dan semangat murid di sekolah ini dalam hal akademik sangat luar biasa. Tentunya, minat para murid di sini bukanlah tentang siapa yang paling hebat berkelahi, namun adalah tentang belajar dan pacaran. Faktanya adalah ibunya memindahkannya ke sekolah ini dengan harapan dia dapat merubah sifat dan wataknya itu. Di lingkungan yang sangat berbeda seperti ini, dia tidak dapat beradaptasi dengan baik dan hanya menghabiskan waktunya menyendiri. Tentu saja para murid, khususnya murid laki-laki, merasa segan dan menghindarinya secara naluri. Begitulah kehidupan yang dia jalani di sekolah ini. Murid-murid lain bergaul dengan sangat akrab di sebuah kelas yang tidak ada dirinya. Dan Kim Lee Pak-lah pusat perhatian mereka. Melihat Kim Lee Pak, Choi Jeong langsung merasakan mual di perutnya. Karena ketika dia yang merupakan eksistensi yang paling spesial dan kuat daripada orang lain sedang menjalani hidup yang tenang. Seorang yang bukan siapa-siapa muncul menjadi pusat perhatian orang-orang. Saat itu terlihat bahu Choi disenggol dengan teman sekelasnya tanpa disengaja. Hah? Maaf, kau tidak apa-apa kan? Tanya anak itu. Lalu Choi langsung menatap anak itu dengan tajam. Seketika, Choi langsung memukul anak itu. Kim yang ada di kelas itu pun seketika memperhatikan kejadian tersebut. Begitu juga dengan murid-murid yang lain, yang berada di kelas yang sama juga melihat kejadian itu. Hah? Ucap anak itu sembari memegang pipinya bingung. Tak lama, Choi memukul anak itu lagi. Anak itu pun menerima pukulan dari Choi tanpa bisa mengelaknya. Bagaimana ini? What the? Ucap murid-murid lain terkejut melihat apa yang dilakukan oleh Choi. Rasa takut semua orang di kelas yang ditunjukkan padanya merupakan perasaan yang familiar baginya, yang sekali lagi membuatnya merasa semua telah kembali ke tempat semulanya.
di mana dia adalah MC di dunia ini. Berhenti! Seketika terdengar suara yang menghentikan tindakan yang dilakukan Choi. Sebelum akhirnya seseorang mencoba menghentikannya untuk yang pertama kalinya. Ternyata yang mencoba menghentikan Choi adalah Kim. "Oi, murid pindahan, apa kau tahu apa yang sedang kau lakukan sekarang?" ucap Kim ke Choi. Tanpa banyak bicara, Choi langsung memukul Kim. Seketika Kim merasa sangat kaget atas apa yang baru saja terjadi padanya, sembari terlihat hidungnya mengeluarkan sedikit cairan merah. Tidak sampai di situ, kemudian Choi menjambak rambut Kim. Lalu Choi menendang kakinya Kim dari belakang. Setelah itu terlihat Kim tersungkur di depan Choi. Lalu terlihat Choi sedang mengangkat kakinya, kemudian menendang ke arah perutnya Kim yang sedang terkapar di depan Choi dengan kerasnya. "Jangan pernah kau memandangku dengan tatapan seperti itu lagi," ucap Choi ke Kim dengan tatapan yang mengancam. Suara Kim yang mengerang menahan rasa sakit dari pukulan yang dilakukan Choi. Ternyata Choi tidak menghentikan tindakannya itu. Choi menghampiri lagi anak yang telah menyenggol bahunya tadi, berniat melanjutkan pemukulannya. Tiba-tiba terlihat sebuah tangan ingin menghentikan Choi. Choi pun menyadarinya, kemudian melirik ke arah tersebut. "Berhenti!" ucap kembali Kim ke Choi. "Si bangsat ini," ucap Choi ke Kim sembari ingin memukul Kim kembali. Seketika Choi menyadari sesuatu. Choi pun mulai melihat ke arah murid-murid lainnya yang ada di kelas itu yang sedang memperhatikan dirinya. Syok, dukungan, kekaguman, emosi apapun itu semuanya, Choi melihat pandangan murid-murid itu. Lalu dia menoleh di mana arah pandangan itu tertuju, yang ternyata ditujukan kepada Kim Lee Pak. "Hei," tegur Choi ke Kim dengan tersenyum. "Ini hampir tampak seperti kaulah yang merupakan MC-nya, dan aku karakter antagonisnya," ucap Choi ke Kim. "Apa?" ucap Kim bingung. Kemudian Choi berjalan sembari menabrakkan bahunya ke Kim. "Aku tidak tertarik untuk bermain dengan alur seperti itu." Kemudian terlihat Choi pergi dari ruangan itu. Sejenak, Kim bingung atas apa yang dihadapinya tadi. "Terima kasih Kim," ucap orang tadi yang dipukuli Choi di awal. "Tidak, aku tidak melakukan apa-apa," ucap Kim kembali. Kim Lee Pak, aku sangat kagum denganmu. Aku percaya padamu." Seketika Kim menerima banyak pujian dari teman-teman sekelasnya yang sangat bersemangat setelah melihat keberanian Kim tadi. Kim pun melihat ke arah pintu di mana Choi keluar tadi. Disinilah di mana pertama kali Kim Lee Pak bertemu dengan Choi Jeong. Sembari masih menahan tangan Choi, Kim telah mengingat kejadian yang dulu dialaminya. "Aku masih tidak suka dengan tatapan matamu itu. Aku tahu, aku kira kau akan menjadi seseorang yang luar biasa mengingat bagaimana kau bertingkah seperti pahlawan saat di sekolah dulu." Kim pun kaget mendengar ucapan dari Choi. "Tapi kini kau hanya bekerja sebagai seorang karyawan minimarket di umurmu yang sekarang ini," ucap Choi kembali dengan senyuman merendahkan. Kim pun hanya bisa diam mendengarnya. "Sial," gumam Choi setelah tangannya dilepaskan Kim. "Tapi bajigur ini, apakah dia telah bertambah kuat?" lanjut pikir Choi, sembari menahan rasa sakit yang dirasakan tangannya itu. "Masa bodoh, yang kuperlukan hanyalah satu pukulan untuk menjatuhkannya," pikir Choi kembali sembari bersiap ingin memukul Kim. Namun pukulan Choi dapat ditahan oleh Kim dengan mudah. Choi sangat kaget melihat itu. Wang pun tersenyum melihat kejadian itu. Begitu juga anak buah Choi yang diselamatkan Kim juga tak menyangka Kim mampu menahan pukulan dari Choi. "Ya, kau benar. Tapi, apa kau juga masih senang memukul orang lain di umurmu yang sekarang ini? Aku lihat kebiasaan burukmu ini tampaknya lebih parah dari yang sebelumnya," ucap Kim ke Choi sembari menyeringai. Choi sangat terkejut. Pegangan tangan Kim semakin kuat. "Pergilah dari sini jika kau tidak ingin membeli apapun. Hal yang paling dibenci oleh karyawan minimarket sepertiku ini adalah orang yang jalan ke sana kemari tanpa membeli apapun," ucap Kim kembali. Tak lama terlihat Choi pun pergi dengan mengendari mobilnya.
Kemudian Kim menolong orang yang tadi dipukuli Choi berdiri. "Berhenti saja dari perusahaan itu, apalagi dengan bos sepertinya," ucap Kim. "Aku tidak bisa berhenti karena itu bukanlah hanya sebuah perusahaan. Perusahaan hanyalah tampaknya dari depan, tapi sebenarnya itu adalah sebuah geng. Aku terjebak di sana karena aku memiliki hutang," terang orang itu ke Kim. "Sebuah geng? Jadi rumor yang beredar saat SMA itu ternyata benar. Apa dia mewarisi usaha keluarganya itu?" pikir Kim dalam benaknya ke Choi. "Oleh sebab itu kau harus berhati-hati. Dia bukan tipe orang yang akan membiarkan masalah seperti ini begitu saja," ucap orang itu ke Kim memperingatkan. Kim pun terdiam mendengar saran dari orang itu. Lalu terlihat mobil Choi sedang melaju kencang. Terlihat Choi ada di dalam mobil itu, sedang diam menatap keluar melalui kaca mobilnya, sembari memegang tangannya yang sakit. "Cih," ucap Choi, sembari menahan rasa sakit sampai terlihat tubuhnya bergetar. "Dia pasti akan membalas dendam denganmu dengan cara apapun," ucap kembali orang itu ke Kim. Kim hanya bisa diam mendengarnya. "Wahahaha," tawa Wang yang menghampiri mereka berdua. Sontak orang itu terkejut mendengar tawa keras dari Wang yang berada di belakangnya. "Kenapa kau tertawa?" tanya Kim ke Wang. "Kenapa? Tentu saja karena ini lucu. Menurutmu, metode seperti apa yang akan digunakan untuk balas dendam padamu?" ucap Wang ke Kim sembari diperlihatkan wajah polos Kim dan raut wajah Choi yang penuh amarah dan dendam.